GPDI Kali Putih yang kami kasih dimanapun Anda berada. Paskah yang kita laksanakan tanggal 8 bulan April 2020, ibadah di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, semua kiranya siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan sebelumnya itu kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang sangat baik. Apa yang dikerjakan, yang diizinkan Tuhan semua baik. Menghadapi kesulitan, menghadapi kemakmuran, menghadapi apapun di dunia ini tidak pernah kekal. Yang kekal adalah kerajaan yang disediakan oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Oleh sebab itu, biar kami memahami Tuhan, bahwa kerajaan Allah disediakan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana caranya Tuhan menyediakan kerajaan surga? Biar kami memahami, hingga kami tidak menjadi bodoh, hanya sekedar beragama, sekedar percaya, tetapi kami tidak paham bagaimana perjalanan yang dikerjakan oleh Tuhan untuk gerejanya. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami pada saat ini. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ucapkan selamat mendengarkan firman Allah untuk ibadah Paskah yang kita laksanakan, dan kita akan memperhatikan firman. Karena Paskah tidak bisa dipisahkan dengan korban. Korban artinya penyembelihan. Kalau zaman Taurat, korban menyembelih domba atau lembu sapi. Tetapi zaman Yesus, anak domba Allah yang disembelih, mati di atas kayu salib. Jadi Paskah tidak bisa dipisahkan dengan berita salib. Seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus, dulu adalah ahli Taurat. Tetapi setelah dia bertobat, percaya kepada Yesus, dia sangat membanggakan Yesus, membanggakan hal salib. Kenapa dia berbangga? Mari kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Surat Galatia yang ke-6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, Rasul Paulus yang beragama menurut Taurat tidak lepas dari karakter dunia. Dunia yang fana, yang sudah dikuasai oleh roh jahat, yang seringkali kita tidak memahami. Maka Yesus disalib untuk membawa kita ketika nanti kita keluar dari dunia, berpisah dengan tubuh nafsani, kembali kepada asal usulnya yaitu tanah, dan roh Allah kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus membuka jalan bagi kita semua. Lewat kematiannya di atas kayu salib, terbukalah jalan untuk masuk ke surga. Rasul Paulus menemukan jalan ini, jalan salib. Itulah sebabnya dia berkata, aku tidak akan bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kenapa Rasul Paulus mengatakan dia bermegah di dalam salib? Karena dia merasakan sudah tidak terikat lagi
dengan persoalan-persoalan dunia, mungkin berbentuk kekayaan, berbentuk kedudukan, berbentuk sanjungan, berbentuk apapun yang bersifat dunia. Paulus sudah terlepas dari itu. Dia merasa bermegah di dalam salib, karena lewat salib itu dia ditolong oleh Tuhan. Hingga pandangan surga bukan sekedar kita beragama, pandangan surga dijelaskan lewat salib Tuhan Yesus Kristus. Kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dikatakan pemberitaan tentang salib itu memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang bagaimana toh? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kekuatan Allah. Manusia tunduk kepada iblis, mengikuti perbuatan dosa, mengikuti maunya iblis, mengikuti hawa nafsu, angkara murka, dan lain sebagainya. Ini adalah kemauan iblis. Manusia tidak ada yang mampu menentang, melawan. Lewat hukum Taurat, Tuhan turunkan lewat Musa, tidak ada manusia yang mampu, sanggup melakukan hukum Taurat. Kata firman Allah, jangan berzina, manusia malah berzina. Jangan menipu, manusia malah menipu. Dan seterusnya. Apa yang dilarang oleh Allah, dilanggar oleh manusia. Inilah tanggung jawab Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Bukan lewat aturan, bukan lewat hukum, tetapi lewat pengorbanan. Yaitu korban Kristus. Supaya apa? Supaya manusia tidak tetap hidup dalam dosa, tetapi berpindah dari dosa menuju kepada kebenaran, dan kebenaran menuju kepada kekudusan. Kudus yang dimaksud sini bukan merasa kudus, tapi kudus di sini wujudnya adalah di dalam Yesus Kristus yang nantinya tidak akan tergoda oleh dosa. Jadi saudara semua yang memperhatikan, mendengarkan firman Allah ini, untuk Paskah tahun ini benar-benar mendidik kepada kita bersamaan dengan peristiwa yang sangat menggemparkan, yaitu virus corona yang berkembang biak menelan jiwa beribu-ribu. Ini semua mati itu oleh sebab dosa dan hidup itu oleh sebab kebenaran. Kalau kita mati, semua mati. Tapi kalau untuk hidup dalam kebenaran, tidak semua hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya Yesus rela mati di atas kayu salib tanpa dosa, namun menanggung dosa untuk mengembalikan derajat manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sudah rusak karena dosa, akan dikembalikan. Kita baca dalam surat Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah ini, kita memusuhi Allah. Ya, lewat apa? Lewat perbuatan yang jahat. Mencuri, membunuh, berzina,
berbuat jahat, berbuat curang, menipu dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh manusia yang dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya Yesus datang. Yesus bukan dari tanah, Yesus dari surga, yang materinya adalah roh yang dikandung, firman menjadi manusia. Itulah sebabnya Tuhan akan mengembalikan derajat manusia yang sudah terlanjur berbuat dosa, yang tergoda oleh dosa, muslihat daripada iblis yang menjatuhkan manusia, hingga manusia mati oleh karena dosa. Oleh sebab itu, cara mengembalikannya adalah sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita tidak bisa hanya menjadi orang Kristen, setia ke gereja atau jadi pendeta, ya setia mengajar, berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi masih tetap menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena masih tetap di dalam perbuatan jahat. Yang dimau oleh Tuhan adalah supaya kita kembali kepada ciptaan semula, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, tanpa cacat dan tanpa celah. Ini hanya satu-satunya cara yang bisa dikerjakan oleh Allah lewat korban putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang tanpa cacat dan celah. Dia mati di atas kayu salib, mati disamakan dengan orang berdosa, walaupun dia tanpa dosa. Tujuannya ialah mengembalikan kita semua orang yang berdosa ini, supaya kita hidup kembali seperti Allah. Ini tujuan Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara masih tetap berbuat jahat oleh karena tergoda, lah kita sudah tidak hidup menghargai korban Kristus. Arti menghargai korban Kristus ada usaha, ada niat untuk saya keluar dari dosa. Seperti Rasul Paulus keluar dari dosa, yang dia pernah membunuh Stefanus, yang dia ingin membunuh orang-orang Kristen, akan membunuh hamba-hamba Tuhan, tetapi ditemui di tengah jalan, supaya dia mengerti kehendak Allah, bahwa beragama ini bukan hanya berpegang kepada aturan atau hukum. Beragama adalah berpegang kepada kebenaran Tuhan, yaitu menerima kedatangan Yesus, anak Allah yang hidup, yang telah menjadi korban mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya mengubah perilaku hidup kita yang tadinya penuh cacat celah, penuh dosa, diubah menjadi hidup kudus, tanpa cacat dan tanpa celah. Bukti saya dan saudara sudah hidup dalam kekudusan Allah, ini ada bukti kita kuat menghadapi godaan. Tapi kalau ternyata kita belum mampu menghadapi godaan, ya kita masih belum menghargai korban Kristus. Kita belum ditebus oleh darah Yesus. Tapi kalau kita mampu menghadapi godaan, godaan yang tertinggi adalah tentang kekayaan dan kedudukan. Orang kalau sudah bicara kekayaan dan kedudukan, orang Kristen banyak tergoda, pendeta banyak tergoda. Tetapi Yesus tidak tergoda. Ini contoh, ini teladan. Kalau saya dan saudara hidup di dalam Kristus, kalau saya dan saudara hidup ingin kembali kepada ciptaan semula, hidup tanpa cacat dan tanpa celah, mencontoh, menteladan daripada perbuatan Kristus Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius, pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 12 dan 13. Tetapi
ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Ya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. semua kerajaan, semua kemegahan, semua kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu, Yesus, asal engkau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, Nyala iblis. sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Orang yang masih menyembah kekayaan, masih mengidolakan kekayaan, mengidolakan kedudukan, kerajaan, dan lain sebagainya, ini masih di dalam tangan kuasa si iblis, tapi tidak mengidolakan Tuhan. Boleh kita punya kedudukan, seperti siapa? Yusuf punya kedudukan di Mesir, di negeri Firaun, tetapi dia mengutamakan Tuhan. Dia bukan mengutamakan kedudukannya, bukan mengutamakan kekayaannya, tapi Yusuf mengutamakan keselamatan. Inilah Yesus memiliki satu kekuatan kuasa yang luar biasa, karena Yesus ini dikatakan juga oleh Rasul Paulus dia Adam akhir. Adam pertama adalah makhluk hidup, Adam akhir adalah roh yang menghidupkan. Nah di sini, kalau hidup ini sudah tidak tergoda oleh kekayaan, oleh kedudukan, berarti kita sudah masuk dalam kesucian Allah. Tapi karena kita masih tergoda oleh kedudukan dan kekayaan, hingga meninggalkan Yesus, ini bukti. Kedudukan, bisa kedudukan dunia, bisa kedudukan rohani, persoalan-persoalan yang membawa kepada kemegahan. Aku megah mendapatkan kedudukan sebagai, aku megah mendapatkan kekayaan, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Ini masih di dalam pengaruh kuasa iblis. Tapi Rasul Paulus, aku tidak akan bermegah selain dalam salib Kristus Yesus. Ini luar biasa. Yang perlu kita contoh, perlu kita teladani, supaya menghadapi tekanan corona, menghadapi tekanan ekonomi, ini nanti akan terjadi luar biasa, sampai kapan kita tidak tahu. Banyak yang kehilangan pekerjaan, mungkin jutaan. Mau makan apa mereka? Sekarang perusahaan juga, usahanya tidak berproduksi, mereka juga kehilangan. Kalau semua kehilangan, apa yang akan kita makan? Ini godaan yang luar biasa. Tetapi, kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi hidup oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman yang keluar dari mulutnya Allah adalah kudus. Kalau kita bisa menghargai, bisa menghormati, saya berpikir, lah kalau memang tidak ada makanan, seperti zaman janda Sarfaat dan Elia, apa yang dilakukan? Janda Sarfaat hanya melakukan perintah Elia berdasar firman Tuhan. Ibu, aku minta minum, ada. Ibu, aku minta makan, tidak ada. Hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, akan kuolah, akan kumakan bersama anakku, setelah itu akan mati. Arah perjalanan hidupnya hanya mati. Tetapi Elia berkata, Ibu, buatlah aku lebih dahulu roti bundar kecil, baru kamu dan anakmu. Karena kata firman Allah, gandum dan minyak tidak habis sampai turun hujan. Perempuan janda Sarfati melakukan firman Allah, hidup. Saya dan saudara juga, yang paling utama bagaimana kita ini berkenan hidup pada Allah. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup
kudus tanpa cacat dan celah. Tidak usah takut mati dengan cara apapun juga. Karena kematian kita hanya berpisah antara jiwa dan tubuh, antara roh dan tubuh. Tetapi roh akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Contoh yang kuat godaan kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 4 dan sampai ayat ke-7. 1 Tesalonika pasal 3, ayat 4 sampai yang ke-7. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu, bahwa kita akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu, telah terjadi. Dan itu telah terjadi, teruskan. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Rasul Paulus merasakan apa atau kurang percaya. Jangan-jangan jemaat Tesalonika tergoda oleh iblis karena tekanan, karena penderitaan dan lain sebagainya. Terus berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, ya, dan membawa kabar yang menggembirakan, tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, ya, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. 7. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu, oleh imanmu. Ini Rasul Paulus merasa berita yang disampaikan pada jemaat Tesalonika tidak sia-sia. Dia mengatakan kamu akan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, dan setelah terjadi, Rasul Paulus masih curiga. Apa benar jemaat Tesalonika mengalami kesulitan? Mungkin soal ekonomi, mungkin soal tekanan, mungkin soal penyakit seperti sekarang ini. Apa benar jemaat Kali Putih ini tidak tertekan? Ini harus dibuktikan. Kalau hidup tidak tertekan, masih tetap beriman kepada Tuhan, masih tetap kuat di dalam iman. Pemberita firman Rasul Paulus sangat terhibur. Berarti berita yang disampaikan tidak sia-sia. Karena memang berita yang disampaikan Rasul Paulus, salib itu adalah menjadi berita salib menjadi kebodohan bagi yang akan binasa. Tetapi bagi orang yang diselamatkan, itu kekuatan yang dari Tuhan. Jadi kita jemaat, kalau kita menghadapi kesulitan, kesukaran, ini baru masuk kira-kira 1 bulan, kita tidak ibadah di gereja, tidak ibadah bersama-sama, kita perlu menyadari, kalau mungkin nanti mencari nafkah sulit, kalau kita bekerja sulit dan lain sebagainya, apa yang kita kerjakan? Kita harus memandang Tuhan dengan iman. Tuhan bisa. Tuhan bisa. Nabi Elia pernah dijamu oleh burung gagak. Nabi Elia dijamu oleh janda Sarfaat. Tapi Nabi Elia juga bermanfaat bagi janda Sarfaat. Seorang pendeta, seorang gembala seperti saya ini, hidup saya dari jemaat. Tapi jemaat juga hidup dari berita yang disampaikan. Kalau dipatuhi, ditaati, akan datangkan berkat bagi jemaat dan datangkan berkat bagi gembala. Jadi tidak bisa dipungkiri, karena itu adalah Alkitabiah. Jemaat Tesalonika tetap kuat menghadapi segala sesuatu apapun. Ini luar biasa. Jemaat Korintus ditekankan bahwa Yesus Kristus itu kekuatan Allah, hikmat Allah
yang akan berikan pengertian pada kita. Supaya kita tidak menjadi bodoh sebagai orang Kristen. Tetapi memiliki pengertian yang dalam. Bahwa Yesus bisa menolong. Firman Allah bisa menolong. Yesus bisa memberikan jalan keluar. Menghadapi corona seperti ini. Kita tidak perlu takut. Yesus yang kita sembah bisa menolong saya. Bisa menolong saudara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semua bisa dikerjakan. Kita baca kembali ke 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus pasal pertama ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Ya, Kristus adalah kekuatan Allah Kristus adalah kekuatan Allah dan dan hikmat hikmat Allah. Allah. Ini yang perlu kita tahu. Enggak, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan memiliki iman sampai rela menderita karena kebenaran. Yesus Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Mungkin kita diizinkan tidak makan, tetapi kita masih punya firman. Yang akan kita puas hidup dalam iman. Setiap hari mungkin kita hanya memuji, memuliakan Allah. Kita diizinkan tidak makan, tetapi kita makan firman Allah. Kita akan hidup. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Orang yang tergoda itu punya karakter beda dengan orang yang tidak tergoda. Jemaat Tesalonika tidak tergoda, bisa mengucap syukur, bisa menghormati yang memberitakan firman Allah. Dia rindu kepada Paulus yang menyampaikan firman Allah. Jemaat Tesalonika ini bisa percaya kepada Yesus lewat berita dari Rasul Paulus. Tetapi kalau kita ini tergoda, kita tidak bisa menghargai kemurahan Tuhan, masih berkarakter yang lama. Hidup itu mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, kesinggung dengan suara sedikit, tidak bisa. Mungkin diremehkan, direndahkan, tidak bisa. Ini karakter manusia kita lama. Sejak jatuh dosa, sejak manusia jatuh dalam dosa, punya karakter mudah marah. Contohnya dalam Alkitab, kita baca dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya. Yesus karena berbuat baik, digoda, diejek, direndahkan, dihina, tidak membalas. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain bersaudara dengan Habil. Hanya persoalan iri hati. Habil ibadahnya diterima oleh Tuhan. Kain ibadahnya ditolak oleh Tuhan karena kesalahan. Ini seringkali soal ibadah juga menjadi masalah, bisa bersengketa. Gereja ini mungkin diberkati Tuhan, gereja ini mungkin tidak diberkati Tuhan, dan lain sebagainya. Hingga ada satu kebencian, ada dendam, muka muram, hati panas, itu yang dimiliki oleh Kain. Akhirnya, karena tidak kuat melawan goda, Kain membunuh Habil, adiknya. Yang dalam ibadah yang benar, ini contoh. Jangan dikira orang benar itu selalu hidup
bahagia secara badani. Orang benar itu bisa hidup teraniaya seperti Habil, dianiaya oleh saudara kandungnya sendiri, mati dibunuh oleh Kain. Bukan mustahil kita orang yang ibadah benar nanti menghadapi sesuatu yang sulit, yang sukar. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu merasa sakit hati, tidak perlu mengadakan perlawanan. Tapi kita bisa menerima semuanya. Apa yang diizinkan Tuhan itu adalah sangat baik. Karena orang yang tergoda, dia akan dikuasai yang menggoda. Adam dan Hawa ketika tergoda, dikuasai oleh yang menggoda, yaitu iblis. Maka karena dikuasai oleh yang menggoda, kata firman Allah, semua buah pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya. Tetapi satu pohon, pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan, jangan kamu sentuh. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti mati. Yesus digoda, yang baik kerajaan, yang baik kekayaan. Tetapi di balik yang baik ada yang jahat. Buah pengetahuan baik dan jahat itu, yang baik ditampilkan oleh iblis. Tetapi di balik itu yang jahat, kalau kita tergoda oleh bujuk rayu iblis, kita akan menjadi pembunuh. Pembunuh Habil yang baik, yang benar. Pembunuh Yesus yang benar. Itu adalah muslihat iblis. Tetapi justru lewat kematiannya inilah saudara, kita mendapatkan satu kesempatan kalau kita menghargai hari Paskah, menghargai korban Kristus, kita akan dipindah dari kematian menuju kepada hidup yang kekal. Karena apa? Yesus bukan dari tanah, Yesus bukan dari daging, Yesus bukan dari daging yang bisa tergoda, tapi Yesus dari roh dan dari firman Allah. Oleh sebab itu kalau kita berprinsip kepada firman Allah, dan buktikan kita tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis, 100% pasti, kapanpun kita mati dalam situasi apapun, kita pasti selamat. Ayo kita baca dalam Injil Yohanes, pasal 13, ayat 1 sampai 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini sebelum merayakan hari Paskah. Paskah pertama itu adalah, duduk dulu Pak Nunung. Paskah pertama itu adalah ketika bangsa Israel ditekan oleh Raja Firaun di Mesir. Mereka berteriak minta tolong. Tuhan mengutus Musa untuk melepaskannya. Dengan keajaiban Tuhan, dengan mujizat dari Allah, hukuman dari Allah, termasuk air menjadi darah, bermacam-macam hukuman, termasuk datang belalang, datang katak dan lain sebagainya. Tidak menjadikan Firaun bertobat. Tidak menjadikan Firaun berkenan melepaskan bangsa Israel. Tetapi setelah bangsa Israel menyembelih domba, darahnya dioles di samping kiri dan atas. Itu tanda keselamatan. Semua pintu yang tidak ada tanda darah, semua anak sulung daripada raja, rakyat biasa, anak sulung binatang, semua dihukum mati. Baru disitulah Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dan saudara,
Kalau saya menghargai Paskah, menghargai korban Kristus, ada tanda darah, ada tanda pengudusan dalam hidup ini. Bertobat, lari dari dosa, lari dari kejahatan, menuju pada kesucian Allah. Kita akan mengalami kelepasan yang kekal. Teruskan Pak Nunung. Mereka sekarang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Teruskan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tapi yang datang dari tanah, kembali ke tanah. Ini yang perlu kita pahami. Ketika hari Paskah, Firaun melepaskan bangsa Israel kembali kepada negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sama saya dan saudara, hidup di dalam Yesus. Yesus dari Allah kembali kepada Allah. Lewat apa? Lewat pengkhianat, penggoda iblis yang menggoda Yudas Iskariot, murid yang dekat, bendahara muridnya yang pegang keuangan, tapi berkhianat menjual Yesus. Yesus disalib oleh karena Yudas, muridnya Tuhan, mengkhianati. Hati-hati saudara, bukan mustahil kita orang Kristen yang sudah begitu taat, begitu setia, begitu sungguh-sungguh, kita tergoda dan kita mengkhianati Yesus. Tetapi harapan kita bersama, kita tidak tergoda. Seperti jemaat Tesalonika, kita punya prinsip, punya pegangan yang menjadi juru selamat, yang tidak tergodanya Yesus. Saya dan saudara juga akan ada kemampuan jika kita menghormati korban Kristus, menghormati hari Paskah. Kita bukan anak iblis. Orang yang tergoda oleh dosa itu sudah menjadi anaknya iblis. Perbuatannya selalu yang ditampilkan kejahatan. Tapi kalau kita sudah tidak tergoda, kita anak Allah, yang kita tampilkan adalah perbuatan baik. Bukan jahat dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita akan melihat orang yang tergoda, yang kelihatannya agamanya disiplin, agamanya baik seperti Yudas Iskariot. Ternyata dia bukan murid Yesus sejati, namun dia anak iblis yang disusupkan, mencari kapan waktunya bisa memegang Yesus, mencari waktu kapan untuk kesempatan memegang Yesus supaya bisa disalibkan. Itulah yang dikatakan anak iblis. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis itu pembunuh. Iblis itu pendusta. Kalau sampai hari ini kita tidak bisa jujur, berarti kita belum di dalam kelepasan dosa. Arti Paskah sia-sia. Walaupun kita merayakan Paskah dengan cara apapun, sia-sia. Tetapi kalau kita sudah takut berbuat dusta, kita takut melakukan perbuatan jahat,
kita sudah menghargai korban Kristus. Hari Paskah yang kita agungkan, yang kita muliakan bukan secara kuantitas, tetapi kualitas hidup. Saya diubah oleh Tuhan. Kita hidup yang mau dipimpin, dibawa oleh Tuhan, menuju kepada seluruh kebenarannya. Kita bersama-sama berdoa setelah kita selesai dalam firman Tuhan. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang arti Paskah, supaya kami bertahun-tahun tidak hanya memperingati Paskah, sudah dilepaskan kembali kepada dosa, sudah dilepaskan kembali kepada dosa. Ciri-ciri dosa adalah hati panas, muka muram, dendam, sakit hati, dan membunuh. Ciri-ciri yang dilepaskan oleh korban Kristus adalah disiksa, dianiaya, direndahkan, dihina, bisa menerima. Dan yang dilakukan adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah kami bersama jemaat-Mu di Kali Putih, walaupun tidak ibadah bersama-sama di gereja ini ya Tuhan. Mereka ibadah di rumah, mendengarkan firman Allah yang kami sampaikan. Mereka sadar tidak bertahan dalam dosa, tidak bertahan dalam kejahatan, tapi pindah dari dosa, pindah dari jahat kepada perbuatan yang benar, perbuatan yang baik dari Tuhan. Inilah doa kami, berkatilah ya Tuhan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kia berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kepada Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga, memberkati saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.